Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan sebuah aplikasi sederhana berbasis web dengan sistem CRUD untuk mempermudah pemesanan dalam penjualan buket. Perkenalkan, saya sendiri Zahra Rizalni. Saya Ihsan Ali Darmawan. Saya Fauzan Prasetya. Saya Muhammad Nofar Sanjani. Nah, di sini saya akan menjelaskan login.php yang ada semua inputan yang ada di login.php. Di line keempat ada session start atau yang berfungsi untuk memulai session untuk memproses data session yang ada. Berikutnya ada require once atau function.php yang berfungsi untuk memasukkan file fungsi yang berisi login untuk login dan registrasi akun. Yang berikutnya ada if insert login yang berfungsi untuk memeriksa jika tombol login ditekan. Berikutnya ada login atau login account yang berfungsi untuk memanggil fungsi untuk memproses login. Berikutnya ada else if atau register yang berfungsi untuk memeriksa jika tombol register ditekan. Berikutnya ada register akun yang berfungsi untuk memanggil fungsi proses registrasi akun. Berikutnya ada echo register yang berfungsi untuk menampilkan pesan sukses atau gagal setelah registrasi. Yang berikutnya ada alert atau berhasil registrasi yang berfungsi untuk pesan sukses jika registrasi berhasil. Berikutnya ada location.ref atau login.php yang berfungsi untuk redirect halaman berikutnya, halaman login. Nah. Ada alert atau berhasil registrasi yang berfungsi sebagai pesan sukses jika registrasi berhasil. Berikutnya ada location.ref atau login.php yang berfungsi sebagai redirect ke halaman login script. Berikutnya ada alert atau gagal registrasi yang berfungsi sebagai pesan gagal jika registrasi gagal. Berikutnya ada location.ref atau login.php yang berfungsi sebagai redirect ke halaman login script. Nah, kita langsung lanjut ke line 33. Di line 33 ada div ID atau judul form class yang berfungsi judul form login dengan margin atas. Berikutnya ada div class atau mix auto rounded yang berfungsi dengan form dengan padding dan latar belakang putih. Tab dan login register. Berikutnya ada div class atau deflex justify content between yang berfungsi untuk tombol navigasi untuk memilih login atau registrasi. Berikutnya ada button ID atau tab login, button primary, PW Vault yang berfungsi untuk tombol login. Berikutnya ada button class atau button outline primary, PW Bold, style width yang berfungsi tombol register. Berikutnya ada div BR yang berfungsi jika username dan password login salah. Berikutnya ada if login yang berfungsi menampilkan pesan error jika login gagal. Berikutnya ada div class atau alert danger alert dismissible yang berfungsi sebagai alert merah untuk kesalahan login. Berikutnya ada button class atau button close
database dismiss alert yang berfungsi untuk tombol menutup pesan alert. Lanjut ke line 50, form, login, dan register. Di berikutnya ada force ID atau form login.php method post yang berfungsi form untuk login mengirim data ke login.php dengan metode post. Berikutnya ada input class atau form control mix auto deblock type text yang berfungsi untuk input username dengan autocomplete dimatikan dan wajib diisi. Berikutnya ada input class form control mix auto deblock type password yang berfungsi untuk input data password dengan autocomplete dimatikan dan wajib diisi. Berikutnya ada button class button primary name login yang berfungsi untuk tombol untuk mengirim data form dengan nama login. Lanjut ke line 63, ada sintaks. Sintaks ini sama dengan sebelumnya untuk menambahkan background. Nah, itu contohnya. Lanjut ke line 98, ada audio element. Di berikutnya ada audio source, music.mp3, lagu, audio. Berikutnya ada fungsi untuk memutar audio. Dan berikutnya ada dokumen get element by ID, body, add event, listener, click, function. Berikutnya ada cost lagu, dokumen get element by ID atau lagu. Berikutnya ada if, lagu, pause. Di line berikutnya, di line 109 ada fungsi tambahan jika diperlukan. Berikutnya ada function typewriter, ada console log atau page load. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang tambah.php atau semua inputan yang ada di tambah.php. Nah, session start ini sama seperti sebelumnya. Ya, untuk memulai session untuk mengakses data session yang ada, sama seperti sebelumnya. Lanjut ke line 14, ada header location.php yang berfungsi jika tidak ada session yang valid. Arahkan pengguna ke halaman login. Berikutnya ada exit atau menghentikan eksekusi lebih lanjut. Di line 20 ada if insert tambah yang artinya memeriksa apakah tombol tambah ditekan pada form. Berikutnya ada tambah data menu yang berfungsi sebagai memanggil fungsi untuk menambahkan data menu. Berikutnya ada echo tambah yang berfungsi untuk menampilkan pesan sukses atau gagal setelah penambahan data. Sama seperti sebelumnya. Lanjut ke line 34, ada table class atau table yang berfungsi sebagai membuat tabel untuk form input. Berikutnya ada td label form nama, bucket yang berfungsi sebagai label untuk input nama bucket. Berikutnya ada td/td yang berfungsi sebagai pemisah antar label dan input. Berikutnya ada td input autocomplete of type text, name nama, ID nama yang berfungsi sebagai input untuk nama bucket dengan complete dimatikan dan wajib diisi. Kode yang di bawah ini sama seperti kode sebelumnya. Nah, kita langsung lanjut ke line 56. Di line 56 ada td label for kategori yang berfungsi untuk label untuk input kategori. Berikutnya ada select name kategori
ID kategori yang berfungsi untuk drop down untuk memilih kategori. Berikutnya ada option value, bucket boneka. Bucket boneka yang berfungsi untuk opsi kategori bucket boneka. Nah, di bawahnya ini sama seperti code di atas itu. Ya, jadi kita langsung lanjut ke line 769. Sorry. Ada TD label for status yang berarti label untuk status. Berikutnya ada TD/TD yang berfungsi untuk memisah antara label dan input. Berikutnya ada label for tersedia yang berfungsi untuk radio button untuk status tersedia yang dipilih secara default. Berikutnya ada label for tidak tersedia yang berfungsi untuk radio button untuk status tidak tersedia. Kita memasuki ke edit.php. Semua inputan yang ada di edit.php itu untuk mengedit. Yang mana? Itu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu memulai sesi untuk melacak data dan pengguna, dan semuanya sudah dijelaskan yang tadi. Kita memasuki ke line 19, if insert edit. Mengecek apakah tombol edit disubmit. Edit data menu. Memanggil fungsi edit data menu untuk memperbarui data. If edit berfungsi mengecek hasil edit dan menampilkan pesan sesuai kondisi. Alert atau pemberitahuan data berhasil diubah. Sintaks yang menampilkan bahwa data berhasil diubah. Location.href berfungsi arahkan kembali ke halaman utama. Itu sudah dijelaskan seperti sebelumnya. ID menu. Kita langsung masuki line 41 ID menu, mendapatkan ID menu dari URL untuk mengambil data yang akan diedit. Menu ambil data, select from menu where ID menu berfungsi mengambil data menu berdasarkan ID pengguna. ID menggunakan fungsi ambil data. Kita langsung lompat ke 65. TD label for nama. Label untuk nama bucket. TD input type text berfungsi, itu sama seperti sebelumnya sudah dijelaskan. Untuk input harga atau bucket gambar semuanya udah ada. Kita langsung lompat ke 87, pilihan untuk kategori. Select name kategori, menampilkan kategori dengan opsi terpilih. Seperti yang dijelaskan di bawah itu ya, bucket bunga, kategori bucket bunga itu berfungsi semua mengatur opsi bucket bunga sebagai default terpilih jika menu kategori adalah bucket bunga dan seterusnya. Mana lagi? TD label for status berfungsi menyediakan label untuk elemen ID status, memastikan keterkaitan yang baik untuk aksesibilitas. Sudah dijelaskan seperti sebelumnya yang tersedia atau tidak tersedia. Kita memasuki ke bentar. Kita memasuki ke hapus.php. Semua inputan yang ada di sini dihapus.php. Session start itu sudah dijelaskan seperti sebelumnya. Kita langsung lompat ke line 19. If insert ID menu berfungsi memeriksa apakah parameter get ID menu tersedia. Hapus data menu, memanggil fungsi untuk menghapus data menu. Hapus data pesanan itu berfungsi memanggil untuk menghapus data pesanan. Echo hapus berfungsi menampilkan pesan keberhasilan atau kegagalan penghapusan data. Alert atau pemberitahuan data berhasil dihapus, mengarahkan ke halaman indeks setelah berhasil.
Alert, data gagal dihapus, mengarahkan data ke halaman indeks meskipun gagal. Ada. Ini ada nomor 7, beranda.php, sintaksnya yaitu semua inputan yang ada di beranda.php. Pertama ada search dan tambah sintaksnya, kalian bisa lihat sendiri ya. Lalu ada sintaks untuk pemesanan, seperti ini. Terus ada sintaks menu bucket. Untuk harga ada kategori, status, dan lain-lain. Dah. Ya, lanjut. Lanjut ke 8 pesanan.php. Ini semua inputan yang ada di pesanan.php ya. Ya, ini sintaksnya dan dari atribut table class pesanan.php. Ada nomor, kode pesanan, nomor pelanggan, kode menu, dan quantity. Lanjut sintaks nomor 9, transaksi.php. Semua inputan yang ada di transaksi.php. Sama seperti tadi, sintaksnya ada atribut nomor, kode pesanan, nama pelanggan, dan lain-lain. Terus di bawahnya ada untuk iterasi data menu untuk input mendapatkan kode pesanan. Lanjut ke bawah, kalian bisa lihat sendiri ya sintaksnya. Untuk nomor 11 yaitu page.php. Kalian bisa lihat sendiri beberapa sintaks yang sudah saya beri komentar. Dan di sini banyak sekali yang sudah saya beri komentar di setiap persintaks yang mungkin ini fungsinya untuk database. Oke, bisa kalian lihat sendiri. Dan ini bukti pembayaran. Banyak. Oke, mungkin segitu aja untuk page.php. Lanjut ke nomor 10 yaitu cetak.php. Bisa kalian lihat juga persintaksnya sudah saya jelaskan dan diberikan komentar. Oke, kita lanjut. Sudah itu kita langsung ke bagian akhir yaitu nomor 12 yaitu logout PHP. Dan ini sintaksnya juga sama, sudah saya berikan komentar. Oke, ini nomor 12 logout PHP. Ini sintaks yang terakhir. Seperti yang pada sebelumnya, sintaks ini sudah saya berikan komentar dan penjelasannya juga. Ada session, ada if, session unset, session destroy, dan berbagai macam sintaks yang ada di sini juga. Bisa kalian lihat sendiri. Oke, selesai. Di sini saya akan menampilkan demo aplikasi yang telah kita buat. Nah, sebelumnya kita harus mengaktifkan Apache dan MySQL di XAMPP dulu. Di sini kalau misalkan udah hijau berarti udah aktif ya Apache dan MySQL ya. Terus kita akan buka browser. Dan kebetulan di sini saya udah buka web aplikasi kita dengan database-nya Bucket. Nah, di sini saya akan coba login sebagai user karena sebagai data udah login register dengan nama Zahra. Sekarang kita akan coba login dengan nama Zahra yang telah kita register sebelumnya. Passwordnya sama, terus login. Di sini ada tampilan text menu. Saya akan coba pesan sebagai user. Bucket wisudanya itu 2 dan bucket server queen-nya 1.
Di sini ketik nama pelanggan, nama kita yang mau pesan, klik pesan. Oke, pesanan berhasil dikirim ya. Nih, kalau misalkan di PHP My Admin-nya, tampilannya seperti ini. Di pesanan, lupa. Ini udah masuk ya di PHP My Admin-nya. Ini pesan 2-nya itu yang tadi bucket wisuda, dan yang pesan 1-nya itu bucket silver queen. Terus kita akan coba logout sebagai user. Oke. Sekarang kita PV sebagai admin ya. Passwordnya juga sama. Klik login. Ini ada page menu. Lalu ada page pesanan. Tadi ini pesanan atas nama Zahra. Udah tertera di sini ya. Kalau misalkan di PHP My Admin-nya, ya ini tadi yang udah kita liatin. Terus kita akan coba transaksi atau bayar bucketnya tadi. Total seharga 190.000. Ini kalau misalkan kita mau chat. Nah, seperti ini tampilannya ya. Atas nama Zahra, waktu, total bayarannya kan. Ini bukti pembayarannya. Lalu kalau misalkan udah selesai, kita bisa hapus data transaksinya. Nah, di localhost-nya tampilannya seperti ini kalau telah dihapus. Udah nggak ada lagi kan pesanannya. Di sini saya akan coba menggunakan search. Kalau misalkan kita ingin mencari bucket khusus wisuda, tampilannya akan seperti ini. Karena khusus wisuda doang. Ini kalau misalkan search menampilkan semuanya. Di sini saya akan coba edit menu. Kita browse dulu. Apa ya? Ini deh. Namanya bucket susu. Harganya misal 30.000. Kategorinya jajanan ya. Kita edit. Data berhasil diubah. Nah, jadi ya bucket susu. Kalau misalkan di PHP My Admin-nya, seperti ini tampilannya, ada bucket silver queen dan bucket susu. Lalu coba kita akan menambahkan menu di sini, atau hapus menu dulu deh. Bisa kita hapus menu bucket silver queen. Data berhasil dihapus, ya jadi ya sisa bucket susu. Kalau misalkan ingin menambah menu, kita browse ke bucket misal bunga. Harganya 50.000 ya misalkan. Kategori tetap bucket bunga. Tersedia kan udah. Ini kalau misalnya tidak tersedia, tambah. Udah ditambah. Nah, jadi ya kayak gini, muncul ya bucket mawar merah sama bucket susu. Udah segitu aja kali demo aplikasi dari kita. Terus, logout.